Akuntansi untuk aset tetap. Oke, properti, pabrik, dan peralatan. Aset tetap itu sebenarnya istilah dari beberapa waktu yang lalu ya. Nah, ketika tahun 2012 itu sudah berubah menjadi properti, pabrik, dan peralatan. Nah, apa itu aset tetap atau properti, pabrik, peralatan akan kita bahas di video kali ini ya. Baik, kembali lagi saya mengingatkan, silahkan untuk subscribe. Bagi yang belum subscribe, nantikan video selanjutnya mengenai akuntansi ya. Definisi dari aset tetap itu adalah sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan oleh entitas yang diperoleh dari transaksi masa lalu untuk kegiatan operasional sehari-hari tidak dijual kembali. Itu adalah definisi lengkap dari aset tetap atau properti, pabrik, peralatan. Artinya apa? Dia itu pertama kita harus miliki dulu. Kemudian dia itu harus kita kendalikan. Kalau dia itu kita miliki tapi tidak kita kendalikan, berarti itu namanya bukan aset tetap. Atau sebaliknya, tidak kita miliki tapi bisa kita kendalikan. Contohnya apa ya? Sewa. Sewa itu memang bukan punya kita, tapi bisa kita kendalikan kan. Mau kita apapun, sewa itu ruangan, ruko, atau yang lain sebagainya, atau mobil, itu bisa kita kendalikan, tapi bukan kita miliki. Maka dari itu, sewa bukan masuk ke aset tetap. Begitu juga dengan sebaliknya, kita miliki tapi tidak kita kendalikan penuh. Contohnya apa? Rata-rata makhluk hidup. Makhluk hidup itu tidak bisa kita anggap sebagai aset tetap. Maka dari itu, aset tetap itu pertama harus punya kita, kemudian harus benar-benar bisa kita kendalikan. Kemudian, dia itu diperoleh dari transaksi masa lalu. Untuk memperoleh aset itu tidak gampang. Oleh karena itu, dia pasti memerlukan waktu yang cukup lama. Ya, seperti kita beli rumah, beli tanah, itu pasti prosesnya bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Apalagi yang asetnya itu besar ya, itu sudah pasti memperolehnya itu tidak gampang. Nah, maka dari itu, aset tetap itu diperoleh dari transaksi masa lalu. Jarang sekali dia itu transaksi pada saat hari ini. Kemudian dia itu untuk keperluan sehari-hari dan tidak untuk dijual kembali. Kalau sudah orang itu membeli aset, memiliki aset, dia itu pasti untuk keperluan sehari-harinya, bukan untuk dijual kembali. Contohnya apa? Kalau orang beli rumah, pasti dia itu rumahnya memang benar-benar untuk dia pakai, bukan untuk dia jual kembali. Nah, kalau misalnya dia itu beli rumah untuk dijual kembali, itu namanya bukan aset tetap, tapi dia itu yang menjadi barang dagangan dia. Barang dagangan itu tidak mesti barang yang kecil, ya. Bahkan yang seperti rumah pun itu dianggap sebagai barang dagang juga. Hanya saja barang dagang yang cukup besar. Nah, makanya aset tetap itu dia syarat-syarat dari semua definisi ini harus terpenuhi. Dimiliki, dikendalikan dari transaksi masa lalu untuk keperluan sehari-hari dan tidak untuk dijual kembali. Kalau misalnya dia itu untuk dijual kembali, bukan aset tetap, tapi dia akan menjadi namanya persediaan barang dagang. Digunakan dalam jangka waktu yang lama dan biasanya mengalami penyusutan. Jadi aset itu pasti mengalami penyusutan, kecuali tanah. Ingat, penyusutan itu adalah salah satu alokasi biaya. Ya. Jadi, biayanya itu, kalau kita pakai aset itu, dia ada biayanya. Kalau kita tidak memakai pun, dia akan ada biayanya. Itulah penyusutan. Kalau misalnya untuk dimiliki tapi dijual kembali, itu namanya bukan aset tetap. Ya, berarti aset ancar. Nah, aset itu dia ada 3, tangible, intangible, dan SDA atau sumber daya alam. Tangible itu berarti berwujud. Kalau intangible itu berarti dia tidak berwujud. Kalau SDA, sumber daya alam, yaitu berarti yang bisa disediakan oleh alam. Salah satu contoh dari aset tetap itu adalah tanah. Nah, tanah itu biaya perolehannya termasuk semua biaya mendapatkan hingga digunakan. Pertama, kita itu beli harga tanahnya awalnya itu berapa. Kemudian ya pengurusan surat menyuratnya, notaris, dan lain-lain sebagainya. Terus, kalau misalnya tanah itu tanah yang masih benar-benar hutan lebat, otomatis itu harus dikosongkan. Terus juga pembukaan. Nah, kemudian lagi kalau misalnya ada komisi perantara dari penjualan. Itu berarti lapisan harga tanah itu memang cukup banyak ya. Pertama, itu memang harga aslinya, kemudian pengurusan surat-suratnya, kemudian pengosongan. Tergantung juga kalau penggunaan tanah itu untuk apa dulu. Kalau misalnya tanah itu untuk kebun, ya berarti dia itu ada biaya pengosongan menggunakan alat berat. Dan kalau misalnya dia itu untuk perumahan, berarti dia itu harus ditimpa tanah lagi. Itu kalau misalnya ingin bikin perumahan ya. Biaya pengosongan itu dia biaya yang tadi, biaya alat berat, berarti dia itu kalau misalnya masih hutan lebat, nah itu memang harus dipotong atau harus ditebang semua, ya semak-semaknya harus dibersihkan. Itu biaya yang sangat tidak murah, apalagi menggunakan alat berat. Alat berat itu menggunakan hour machine atau HM istilahnya. Nah, dia itu per jam sudah berapa juta. Belum lagi dia itu bahan bakarnya.
Belum lagi dia itu biaya operatornya. Makanya kalau biaya pengosongan lahan itu luar biasa mahalnya. Kalau misalnya digunakan tenaga manusia, udah pasti tidak efisien, udah pasti lama pengerjaannya. Kemudian juga dia tidak lebih rapi. Tapi kalau menggunakan alat berat, itu dia lebih rapi dan lebih bagus hasilnya. Ada caranya untuk mengosongkan tanah itu lebih murah, tapi itu cara yang sangat ilegal, sangat menentang hukum ya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, berarti dibakar. Dibakar itu salah satu tindakan yang melanggar hukum ya, karena itu merugikan banyak pihak, bahkan bisa merugikan satu negara. Oleh karena itu salah satu hal yang tidak boleh dilakukan dalam pengosongan lahan. Peningkatan fungsi lahan. Nah, di sini salah satunya adalah biaya yang diperlukan dalam pemakaian lahan hingga siap untuk digunakan. Seperti apa? Pembuatan parkir, mal, pagar, taman, lahan. Parkir seperti di mal dan di rusun. Jadi peningkatan fungsi lahan itu dia tidak banyak bangunannya. Tanahnya itu semacam diperbaiki, direnovasi, direhab. Ya, pembuatan taman, pembuatan lahan basement, kemudian pembuatan lahan parkir seperti di mall. Nah, di mall parkirnya itu bertingkat-tingkat. Bahkan dia itu sampai ada yang menggunakan semacam sensor ya, yaitu beberapa negara maju dia sudah ada yang menggunakan sensor parkir. Nah, itu pasti ada biayanya. Kemudian juga pembuatan pagar, ya pembuatan pagar yang tinggi, pagar yang besar, apalagi itu termasuk lahan yang cukup strategis, itu pasti harus dibuat pagar. Nah, itu pasti ada biayanya. Pembuatan taman. Nah, kalau misalnya taman itu diperbaiki, diperbagus, dibuat menjadi lebih baik, pasti ada biayanya. Kemudian lahan basement. Lahan basement itu berarti parkir yang ada di bawah tanah. Parkir basement udah jelas lebih mahal daripada parkir biasa. Kenapa? Karena kalau misalnya parkir basement itu pasti dia ada biaya arsitek, ada biaya perancangan, kemudian juga ada biaya penguatan fondasi untuk bangunan di atasnya, kemudian juga ada biaya yang lain-lainnya, seperti ada biaya antisipasi genangan air, atau bisa dibilang ya minimal kalau misalnya hujan biasa itu tidak banjir kan. Ya, kalau misalnya lahan basement itu kalau tidak direncanakan dengan baik, ya pasti akan merugikan perusahaan. Apalagi kalau misalnya dia itu sudah banyak parkir motor di bawah di basement itu. Nah, kalau misalnya itu tidak dipikirkan, ya pasti ketika hujan sudah akan terendam. Bangunan itu dia dibagi dua, membeli dan konstruksi, buat. Jadi, bangunan itu dia ada beli dan ada buat. Kalau misalnya beli, pasti pertama itu harga perolehan, biaya penutupan, surat-menyuratnya lah ya, komisi perantara. Kemudian kalau misalnya gedungnya itu sudah sedikit rusak, ya pasti harus direhab, ganti atapnya, lantainya itu diperbaiki, yang retak-retak itu ditambal atau mungkin dihancurkan sekali. Pemasangan kabel, kalau kabel yang sudah putus, yang sudah rusak, usang, itu harus diganti. Pipa air juga ya. Itu kalau biaya pembelian. Kalau biaya konstruksi, berarti dia itu biaya kontrak ditambah pembayaran jasa arsitek. Karena ini arsitek, berarti dia itu untuk membuat kan. Arsitek itu untuk merancang bangunan, untuk membuat bangunan kan. Izin bangunan, ya izin IMB ya, izin mendirikan bangunan, kemudian biaya penggalian. Beda antara biaya pembelian dengan biaya konstruksi itu sudah jelas. Kalau misalnya beli itu dia sudah pernah dimiliki oleh orang lain, kalau konstruksi itu buat berarti dia itu benar-benar masih baru, masih tanah kosong. Maka dari itu biaya antara beli dan biaya buat itu jauh berbeda. Nah, makanya biaya pembelian itu dia tidak ada jasa arsitek, tidak ada. Kemudian tidak ada izin mendirikan bangunan ya, karena memang bangunan itu kan sudah pernah diurus perizinannya. Penggalian juga, kenapa ya? Karena memang sudah pernah dibikin, kecuali kalau misalnya dia itu di rehab total ya. Nah, itu beda. Kalau misalnya rehab total, mungkin saja ada biaya penggalian. Nah, seperti itu ya. Jadi, makanya saya bilang biaya pembelian itu jauh berbeda dengan biaya konstruksi. Biaya konstruksi tidak ada di biaya pembelian. Biaya pembelian juga begitu, tidak ada di biaya konstruksi. Kenapa biaya konstruksi itu tidak ada merehab? Ya karena namanya juga baru bikin, berarti dia itu ya memang sudah tidak ada merehab, tapi memang sudah merancang atau membangun dari awal. Kalau rehab itu dia sudah ada bangunannya tapi diperbaiki. Peralatan itu biaya perolehannya harga beli, pajak penjualan, pengiriman dan penyerahan, asuransi dari peralatan sementara, instalasi dan uji coba. Peralatan itu jangan dipikirkan bahwa itu semacam mesin printer, semacam mesin pompa, atau semacam mesin yang lain-lainnya yang kecil. Bukan, ini peralatan yang cukup besar. Seperti alat berat, ya, yang beratnya sudah bertonton. Belum lagi kalau misalnya dia itu peralatan pabrik. Nah, itu salah satu peralatan. Pabrik itu salah satu golongannya peralatan. Ya, maka dari itu jangan pikirkan bahwa peralatan itu ya yang kecil-kecil seperti yang barusan saya bilang ya. Peralatan ini yang peralatan cukup besar. Sampai pertama ada harga beli, itu sudah jelas ya. Kemudian
pajak penjualan. Nah, kalau misalnya penjualan itu ketika ada pajak, pasti akan dikenakan ke konsumen. Ya, biasanya kalau kita beli makanan harganya 10.000, yang harus kita bayar adalah 11.000. Nah, 1.000-nya itu adalah pajak penjualan kan? Maka dari itu, ketika membeli peralatan juga dikenakan pajak penjualan dan konsumen yang harus menanggung pajak itu. Kemudian biaya pengiriman dan penyerahan. Nah, kalau misalnya dia itu barang yang cukup besar seperti yang saya bilang tadi, seperti alat berat, pasti perlu dikirim. Kenapa? Karena negara kita itu belum mampu membuat beberapa peralatan yang canggih ya. Apalagi peralatan yang sudah cukup canggih, itu masih belum mampu kita buat. Oleh karena itu ya, salah satu langkahnya adalah kita harus beli dari luar. Nah, ketika beli dari luar negeri, pasti harus dikirim kan? Nah, ketika biaya pengiriman, itu pasti akan dikenakan ke konsumen. Karena ini peralatan besar, ya, jadi dia itu ya tidak ada gratis ongkir atau tidak ada gratis biaya pengiriman. Udah pasti ada biaya pengiriman. Maka dari itu, ketika biaya ngirim, apalagi barang-barang yang besar, itu pasti dia itu, ya memang biayanya juga besar. Ngirim lewat kapal atau ngirim lewat pesawat. Ya, kapal kargo atau pesawat kargo, yang udah pasti sangat mahal ya. Asuransi. Nah, ketika mengirimkan barang itu sampai ke konsumen, tidak ada yang menjamin bahwa barang itu akan aman, akan selamat, akan utuh seperti sedia kala. Oleh karena itu, ya perlu adanya asuransi. Asuransi ini bukan hanya di asuransi peralatan, tapi di asuransi awak kapal yang mengantar barang itu. Karena apa? Barang itu sangat besar, sangat mahal, berisiko tinggi. Jadi kalau misalnya tidak ada asuransi, ya berarti mencoba menantang risiko, istilahnya seperti itu kan. Bahaya, karena ini barang yang cukup besar, mahal, jadi harus ditangani oleh tenaga yang sudah ahli. Oleh karena itu, ya asuransi itu bukan hanya di asuransi peralatan, tapi juga asuransi jiwa dari yang pengirimnya. Instalasi dan perakitan. Nah, barang yang besar, kadang-kadang sampai kapal pun tidak muat untuk mengangkutnya. Oleh karena itu, perlu harus dipreteli dulu, atau dicopot-copot dulu semua spare part-nya, semua suku cadangnya itu dilepas dulu, baru nanti ketika sudah nyampai ke konsumen, nah peralatan itu baru dirakit. Ketika merakit, itu juga tidak bisa sembarangan. Instalasi atau pemasangan juga tidak bisa sembarang orang. Perlu teknisi, perlu tenaga ahli khusus. Bayar tenaga ahli, bayar tim perakitan, bayar tim instalasi tadi juga ada biaya lagi. Oleh karena itu, ya peralatan itu dia ada biaya instalasi. Nah, apalagi seperti barang yang sangat tinggi, contohnya crane. Nah, crane itu sangat tinggi, oleh karena itu ya ketika barang itu sampai ke sini, sampai ke kota ini, dia pasti masih dalam bentuk yang sudah dicopot-copot. Ketika sudah sampai di sini, baru akan benar-benar dipasang. Biaya uji coba. Barang besar, ada risiko dia itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, mereka harus melakukan uji coba. Nah, uji coba itu juga ada kena biaya lagi. Jadi, mesin pabrik atau peralatan-peralatan besar lainnya, ketika sudah nyampe ke tempat konsumen, tenaga ahli atau teknisnya itu biasanya diam dulu selama beberapa hari sampai beberapa bulan. Karena apa? Untuk memastikan bahwa mesin itu memang berjalan seperti semestinya. Apalagi kalau misalnya dia itu yang habis dipreteli, habis dicopot-copot semua suku cadangnya. Nah, ketika dipasang itu kan tidak menjamin bahwa semuanya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya biaya uji coba atau eksperimen. Maka dari itu, beberapa aset tetap atau beberapa properti pabrik dan peralatan itu memang lapisan biayanya itu lebih banyak di peralatan. Tanah, bangunan, ya itu masih tidak terlalu banyak. Tapi di peralatan itu sangat banyak. Nyusutan. Nyusutan itu adalah proses pengalokasian biaya dari aset berwujud yang dibebankan secara sistematis dan rasional. Nah, makanya saya bilang penyusutan itu adalah bukan pengurangan biaya ya, tapi dia itu salah satu alokasi biaya. Alokasi karena apa? Karena kita sudah memakai aset itu. Kalaupun tidak kita pakai, dia juga tetap akan menyusut gara-gara waktu juga. Nah, ingat, ini adalah alokasi biaya, bukan menilai dari aset itu. Dikenakan pada semua aset, kecuali tanah. Tanah itu tidak akan menyusut. Tanah itu mungkin saja akan menyusut, tapi kondisi-kondisi yang tertentu. Kondisi yang seperti apa? Kalau misalnya tanah bekas tambang, tanah bekas bencana radioaktif, terus juga di situ masih ada bekas-bekas bahan kimianya, itu sangat bisa menurunkan harga tanah. Karena dia itu membuat manusia tidak layak huni atau tidak layak membuat tanah itu menjadi menyusut. Tapi tidak semua tanah akan begitu. Itu hanya kondisi khusus saja. Salah satunya juga tanah di tepi pantai. Tanah di tepi pantai itu akan mengalami penyusutan. Penyusutannya karena apa? Karena ada erosi laut atau abrasi ya. Kemudian juga karena naiknya permukaan air laut. Awalnya kita itu
tanahnya sampai di sana 2 meter, ternyata sekarang sudah sisa 1,5. Setengah meternya sudah terendam air. Nah, itu salah satu contoh penyusutan tanah ya. Jadi tanah itu memang normalnya tidak akan menyusut, tapi kondisi tertentu dia bisa menyusut. Ada beberapa macam metode penyusutan agar dapat memilih yang terbaik. Sebenarnya ada 5, tapi yang saya jelaskan di sini cukup 3 ya. Garis lurus, unit aktivitas, sama saldo menurun. Nah, ini ada contohnya. KZ membeli truk seharga 13.000, ini hanya pengandaian, jadi truk tidak ada yang harganya 13.000 ya. Ini hanya contoh saja. Estimasi nilai sisa itu adalah 1.000, kemudian estimasi umur manfaatnya 5 tahun, dan estimasi umur manfaat dalam kilometer adalah 100.000. Jadi dia itu umur manfaat dari truk itu diperkirakan 5 tahun. Kalau misalnya dalam kilometer, dia itu diperkirakan bisa nyampai 100.000 kilometer. Bagaimana cara menghitung penyusutan dengan 3 metode ini? Metode garis lurus, ini rumusnya biaya perolehan kurang nilai sisa bagi umur manfaat. Kalau metode unit aktivitas, biaya perolehan kurang nilai sisa bagi pemakaian dalam setahun. Metode saldo menurun 100% bagi umur manfaat kalikan 2. Garis lurus, biaya perolehan dikurangkan dengan estimasi nilai sisa bagi umur manfaat. Jadi 13.000 kurangkan dengan 1.000, hasilnya bagi 5 adalah 2.400 per tahun. Jadi penyusutan untuk truk tadi 2.400 per tahun. Kalau unit aktivitas, yaitu diperkirakan selama tahun 2010 truk sudah beroperasi sepanjang 15.000 km. Jadi ini adalah informasi terbaru ya. Umur manfaat dari truk itu kalau dalam kilometer itu 100.000 ya, 100.000 kilometer. Tapi dia itu selama tahun 2010 sudah beroperasi sepanjang 15.000 km. Nah, bagaimana menyusutnya? Kalau misalnya seperti ini, 13.000 sama ya. Biaya perolehan truk itu 13.000 dikurangkan dengan 1.000. 1.000 itu adalah estimasi nilai sisa dibagi dengan 100.000. Kalau ini dibagi 5 tahun dalam usia tahun ya. Kalau ini dalam panjang kilometer. Dapatlah 0,12 penyusutan per kilometernya. Karena tadi dia itu sudah beroperasi sepanjang 15.000, berarti 0,12 dikalikan dengan 15.000. Hasilnya adalah 1.800 penyusutan per tahunnya. Kalau saldo menurun, rumusnya itu adalah 100 kalikan 2 bagi 5 tahun. Atau 100 kalikan 2 bagi umur manfaat. Bisa juga 100% bagi umur manfaat. Terus hasilnya dikalikan 2. Jadi sama ya, 100% kalikan 2 bagi umur manfaat atau 100% bagi umur manfaat kalikan 2. Hasilnya di sini sama-sama 40%. Nah, di sini ada, bisa lihat bersama ya, ada tahun 2010 sampai 2014, ini ada 5 tahun. Ya, kemudian ada beberapa tabel ini. Book value beginning of year, depreciation rate, annual depreciation expense, accumulated depreciation, book value. Bahasa Inggris ya. Oke, saya akan contohkan langsung ke Excel. Jadi ini tabelnya ya, tahun, kemudian nilai buku awal tahun, tarif penyusutan, beban penyusutan tahunan, akumulasi penyusutan, nilai buku akhir tahun. Tabelnya seperti ini ya. Rumus saldo menurun itu adalah 100% dikalikan dengan 2, kemudian hasilnya dibagi dengan umur manfaat. 100% dikalikan dengan 2, itu hasilnya adalah 200%. Nah, kemudian dibagi dengan umur manfaat. Umur manfaat dari truk itu, nah di sini ya, 5 tahun. Berarti 200 bagikan 5, hasilnya adalah 40%. 40% ini langsung kalian masukkan ke tarif penyusutan semua. Nah, jadi 40% sampai ke tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-sekian, itu kalian buat jadi 40% semua. Seperti ini. Selanjutnya adalah nilai buku awal tahun. Nilai buku awal tahun itu dapat kita peroleh dari harga truk itu di awal berapa. Kita bisa lihat kembali ya. Harga truk itu adalah 13.000. Jadi kita tulis saja 13.000 di sini, kemudian langsung 13.000 dikalikan dengan 40%, ya, hasilnya adalah 5.200. Kemudian akumulasi penyusutan itu sama, ya 5.200. Langsung saja nilai buku akhir tahun berarti 13.000 dikurangkan dengan beban penyusutan tahunan yang ini ya. Nah, dapatlah hasilnya 7.800. Oke. Berikutnya adalah 7.800 ini langsung kita masukkan ke yang tahun berikutnya. Nah, pekerjaan selanjutnya, jadi 7.800 ini langsung saja kita tulis di awal tahun berikutnya ya. Ini juga sama, kita ulang lagi 7.800 dikalikan dengan 40%, hasilnya adalah 3.120. Untuk akumulasi penyusutan, ini bukan sama dengan 5.200 seperti yang di atasnya. Akumulasi penyusutan itu berarti yang beban penyusutan tahunan ini kita tambahkan ya, 5.200 ditambah dengan 3.120. Hasilnya adalah 8.320. Kemudian nilai buku akhir tahun berarti ini kita dapatkan dari
7.800 kita kurangkan dengan 3.120. Jangan sampai kalian 7.800 kurangkan dengan 8.000 karena hasilnya pasti akan minus. Dan itu pasti salah. Ya, jadi jangan sampai di situ kalian salah masukkan ya. Ingat, ini dapat dari ya beban penyesuaian tahunan, kita tambahkan semuanya 5.200 dan 3.120. Kemudian kita ulangi lagi prosesnya 4.680 dikalikan dengan 40%, hasilnya adalah 1.872. Kemudian untuk akumulasi penyesuaian berarti semua yang ada di sini ditambahkan ya 5.200 tambah 3.120 tambah 1.872. Hasilnya 10.192. Kemudian ini juga nilai buku akhir tahun berarti 4.680 dikurangkan dengan 1.872. Kita ulangi lagi langkah berikutnya. Jadi 2.808 itu dapat dari yang di sini ya. Kita masukkan di sini, kemudian ini dikalikan dengan 40%. Hasilnya ini 1.103, berarti ini tinggal dijumlahkan semuanya. 5.200 tambah 3.120 tambah 1.872 tambah 1.123. 2.800 dikurangkan dengan 1.123. Kemudian kita ulangi lagi 1.685, ulangi lagi 1.685 kalikan dengan 40%. Akumulasi penyesuaian berarti ini tinggal ditambahkan 5.200, 3.120, 1.872, 1.123 dan nah hasilnya ini berarti 1.600 dikurangkan dengan yang 674. Oke, 1.011 ya. Nah, lebih simpelnya seperti ini aja. Ini saya tulis. Ini adalah A. Ini adalah B. Ini adalah C. C itu dapat dari A dikalikan dengan B. Oke, kemudian akumulasi penyesuaian berarti ini D ya. Nah, kita tulis berarti C awal plus C akhir. Jadi seperti ini ya. Berarti dia itu yang awal ini, ya, kemudian yang ini. Karena yang atas ini adalah yang paling awal, jadi dia tidak ada akhirnya ya. Kemudian ini adalah E, saya tulis. E itu berarti dapat dari A kurangkan dengan C. Ingat, jangan sampai A kurangkan D ya, tapi A kurangkan dengan C. Nah, ini perlu menjadi catatan. Asumsi seperti ini berlaku kalau misalnya dia itu beli di awal tahun. Berarti dia itu akan disusutkan penuh sebesar 100% ya. Nah, kalau seandainya beli di bulan Juni awal. Nah, kalau seperti ini akan berbeda lagi. Oke, kita contohkan atau simulasikan kembali ya. Seandainya di soal itu diminta buatlah penyusutan, tapi dia itu mesinnya, peralatannya baru dibeli pada saat Juni awal. Nah, kalau seperti ini berarti kan dia itu tidak disusutkan penuh. Karena apa? Dia itu baru beli Juni di awal, otomatis ketika tahun itu berakhir, berarti kan dia tidak penuh menggunakannya selama 1 tahun. Beda dengan kalau dia itu beli di Januari awal tahun. Kalau dia beli Januari awal tahun, berarti dia sampai bulan Desember nanti, dia itu pemakaiannya sudah penuh kan? Sehingga disusutkan juga bisa penuh. Nah, kalau ini, dia itu baru beli di bulan Juni awal, otomatis ketika sampai bulan Desember nanti, berarti kan barang itu belum dipakai setahun penuh kan? Penyusutannya juga berbeda, tidak bisa disusutkan secara penuh. Otomatis seperti itu. Tarif penyusutan itu masih sama, 40% semua ya. Ini masih sama. Kemudian 13.000 juga masih sama. Kemudian yang berikutnya ini baru tidak bisa kita samakan. Kalau misalnya dia itu bulan Juni awal, berarti hitungannya dari Juni ke Desember itu ada berapa bulan? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 7 bulan. Ingat, ini dari Juni awal ya. Juni awal berarti dia ada 7 bulan. Berarti kalau seperti itu, hitungannya adalah 7/12. Nah, 7/12. Jadi dia itu bukan 12/12. Karena apa? Dia itu baru beli bulan Juni. Karena dia itu beli bulan Juni, berarti dia itu 7/12. Ya, jadi hitungannya seperti ini ya, 7/12. Kalau misalnya dia itu beli di bulan Juli awal, berarti dia itu dihitungannya adalah dari Juli ke Desember. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti dia itu 6/12. Bagaimana kalau misalnya dia itu bulan, kalau seperti itu berarti dia itu November, Desember. Berarti 2/12. Oke. Nah, kalau yang seperti yang tadi saya bilang, ini katakanlah ya, bulan Juni awal. Berarti kalau misalnya Juni awal, yaitu hitungannya adalah 7/12. Nah, maka dari itu, ya di sini ya, pertama dulu, 13.000 dikalikan dengan
40%. Oke, hasilnya adalah 5.200. Berarti 5.200 dikalikan dengan 7 per 12. Hasilnya jadi bukan 5.200, tapi dia itu menjadi 3.033 ya, 33. Sehingga 5.200 itu bukan kita pakai 5.200, tapi 7 per 12 harus kita kalikan. Sehingga hasilnya adalah 3.033. Nah, karena ini awal, jadi sama saja kan, dia di atasnya tidak ada kan. Oleh karena itu, ya nilai buku akhir tahun berarti 13.000 dikurangkan dengan 3.033 untuk yang beban penyusutan tahunan ya. Nah, hasilnya adalah 9.967. Berarti di sini tulis 9.967. Ini juga sama, berarti tinggal dikalikan 40% dikalikan dengan 9.967, hasilnya adalah 3.987. Nah, ini akumulasi penyusutan berarti penjumlahan antara yang beban penyusutan awal dengan beban penyusutan yang tahun berikutnya. Kemudian, ya 9.967 dikurangkan dengan 3.987 ya. Bukan kurangkan dengan 7.000 ini, tapi kurangkan dengan beban penyusutan tahunan. Begitu lagi, kita ulangi 9.980 dikalikan dengan 40%. Hasilnya adalah 2.392. Ini juga berarti akumulasi dari 3.000 tambah 3.987 tambah 2.392. Nilai buku akhir tahun berarti 5.980 dikurangkan dengan 2.392. Ulangi lagi, 3.588 yang dapat di sini dikalikan dengan 40%. Ini adalah akumulasinya 3.033 tambah 3.987 tambah 2.392 tambah 1.435. Ini berarti 3.500 dikurangkan dengan 1.435. Ulangi lagi, 2153. Ya, dari sini dikalikan dengan 40% yang ada di sini. Ini adalah akumulasinya. 3.000 tambah 3.987 tambah 239 tambah 1.435 tambah 861. Berarti di sini 2153 dikurangkan dengan 861. Ini kalau misalnya dia itu peralatannya dibeli di bulan Juni awal. Hati-hati baca soal ya. Jadi kalau misalnya yang di sini kalau dia itu beli di bulan Januari, kalau ini dia itu tergantung kapan dia belinya. Karena dia beli di bulan Juni awal, otomatis dia itu belum dipakai penuh, belum disusutkan penuh juga. Kalau yang di atas, ini bulan Januari, karena dia sudah pakai penuh sampai Desember, berarti dia juga harus disusutkan penuh. Perlakuannya beda ya, ketika beli di awal sama beli di pertengahan. Nah, maka dari itu jangan sampai keliru nanti ya. Selanjutnya itu adalah ada namanya pengeluaran dari aset. Pertama itu adalah pengeluaran pendapatan, kemudian yang kedua adalah pengeluaran modal. Kalau pengeluaran pendapatan itu untuk menjaga efisiensi dari umur produktif unit itu. Kalau misalnya pengeluaran modal dia itu untuk menambah kapasitas produksi, menambah efisiensi, meningkatkan umur manfaat dari aset itu. Salah satu contoh pengeluaran pendapatan itu apa? Mengecat bangunan. Mengecat bangunan itu mungkin tidak terlalu menambah manfaatnya, tapi bisa menjaga efisiensi atau menjaga barang itu kan. Tapi kalau misalnya gedung ditingkatkan dari tingkat 5 menjadi tingkat 7, itu kan berarti kapasitas bertambah, itulah namanya pengeluaran modal. Beda ya, pengeluaran pendapatan dengan pengeluaran modal. Kalau pengeluaran pendapatan itu dia untuk sekedar menjaga efisiensi dari aset itu. Tapi kalau pengeluaran modal dia itu untuk menambah kapasitas, menambah manfaat. Ada contoh yang lain lagi, kalau misalnya mesin itu diberikan oli, untuk pengeluaran pendapatan. Kenapa? Karena oli itu untuk menjaga performa mesin itu agar tetap bagus kan. Nah, tapi kalau misalnya bensin itu adalah pengeluaran modal. Kenapa pengeluaran modal? Karena tidak ada bensin, otomatis motor tidak bisa jalan. Apakah mesin itu tidak ada oli tetap jalan? Bisa jalan, cuman dia itu bisa merusak mesin dalam jangka waktu yang sangat pendek. Oleh karena itu, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal itu harus dipahami ya perbedaannya ya. Pengeluaran pendapatan itu bisa dibilang ya tidak terlalu penting lah. Tapi kalau pengeluaran modal itu sangat penting. Sangat penting, sangat manfaat bagi aset itu. Bagaimana cara membedakan itu pengeluaran pendapatan atau pengeluaran modal? Kita lihat asetnya itu apa, terus manfaatnya itu apa. Ini contoh yang lain lagi. Kalau misalnya ada truk, tronton, itu ditambahkan 2 gerobak di belakangnya, itu berarti dia pengeluaran modal. Karena apa? Kapasitas pengangkutannya jadi lebih besar, jadi lebih nambah, otomatis itu namanya pengeluaran modal kan. Tapi kalau misalnya tronton itu cuma dicat, diberikan stiker, nah itu namanya adalah pengeluaran pendapatan. Kenapa? Karena tidak terlalu menambah manfaat dari truk itu, makanya dia tidak bisa disebut sebagai pengeluaran modal. Kemudian ada 3 cara umum perusahaan dalam melepas aset tetapnya. Pertama, dimusnahkan, dijual atau diganti.
Nah, kalau misalnya dimusnahkan berarti dia itu sudah menjadi barang rongsokan, sudah tidak bisa dipakai lagi. Di beberapa negara maju, mobil yang sudah cukup tua itu dia dimusnahkan. Atau dia itu ada teknologi yang cukup penting di dalamnya sehingga sangat berbahaya jikalau jatuh ke tangan yang salah, maka dari itu harus dimusnahkan. Nah, itu salah satunya. Kalau dijual berarti dia itu ya dianggap barang bekas, ya dijual. Kalau diganti berarti dia itu semacam tukar tambah. Karena apa? Aset itu memang dimiliki dalam jangka panjang, tapi bukan berarti dia itu akan dimiliki selama-lamanya sampai seumur hidup, sampai kiamat kan. Nah, aset itu dia ada kalanya ketika sudah dipakai, sudah memang mencapai umur ekonomisnya, sudah mencapai batasnya, dia itu harus dimusnahkan, dijual atau ditukar tambah, diganti. Nah, bagaimana cara jurnal untuk aset yang sudah kita lepas tadi? Pertama, kita harus mendebit akumulasi penyusutan, kemudian mengkredit asetnya. Oke, ini contohnya. Pick up itu adalah salah satu contoh aset seharga 32.000. Nah, akumulasi penyusutannya adalah 32.000. Berarti jurnalnya adalah akumulasi penyusutan dengan aset itu adalah pick up 32.000. Sama ya. Nah, kalau yang berikutnya ini adalah mesin fotokopi. Itu juga salah satu aset. Harganya adalah 18.000, sedangkan yang baru disusutkan adalah 14.000. Jadi, harga mesinnya itu adalah 18.000, sementara yang baru disusutkan adalah 14.000. Berarti akumulasi penyusutannya adalah 14.000, ya. Kemudian kerugian atas pelepasannya 4.000. Mesin fotokopinya adalah 18.000. Jadi lebih simpelnya gini, kita harus mengetahui akumulasi penyusutannya dulu 14.000 ya. Kemudian harga mesinnya atau harga asetnya adalah 18.000. Nah, selisih antara 18.000 dengan 14.000 itu adalah 4.000 kan. 4.000 itu namanya adalah kerugian atas pelepasan. Letaknya berada di sebelah debit. Lebih simpelnya, yaitu kerugian atau keuntungan. Kalau misalnya selisih ini 14.000 dengan 18.000, selisihnya berada di sebelah debit, itu namanya adalah kerugian. Tapi kalau misalnya selisihnya itu berada di sebelah kredit, 4.000-nya ini berada di sebelah kredit, berarti dia itu adalah keuntungan. Jadi debit itu kerugian, kredit adalah keuntungan. Lebih simpelnya gitu aja. Kalau ini untuk yang penjualan. Ya, jadi menjual peralatan seharga 2.250. Harga awalnya adalah 10.000. Akumulasi penyusutannya adalah 7.750. Jadi dia itu harga peralatannya itu lakunya terjual 2.250. Padahal awal-awal dia beli itu adalah 10.000 kan. Nah, yang sudah disusutkan itu adalah 7.750. Kalau misalnya dia itu sesuai dengan nilai buku, ya, jadi dia itu dijual seharga 2.250, berarti masih sama ya. Akumulasi penyusutannya adalah 7.750, kemudian kas, akumulasi penyusutannya 7.750, kasnya adalah 2.250, kemudian nilai asetnya adalah peralatan. Ya, peralatannya nilainya 10.000. Nah, akumulasi penyusutannya adalah 7.750. Jadi, kita itu harus menjurnal akumulasi penyusutan dulu dan peralatan dulu, dikredit 10.000, baru selisihnya 7.750 dengan 10.000 itu adalah 2.250. Oke, ini kalau misalnya dia itu laku sesuai dengan yang seharusnya. Bagaimana kalau misalnya dia itu lakunya hanya 10.000? Jadi gini, harga peralatan itu 10.000, sudah disusutkan 7.750 dan dia itu lakunya bukan seharga 2.250, tapi lakunya hanya 1.000 saja. Bagaimana? Berarti masih sama ya. Peralatannya adalah 10.000, akumulasi penyusutannya adalah 7.750. Kas ini berarti yang sudah terjual ya. Dia lakunya hanya terjual 1.000, padahal harga peralatannya adalah 10.000. Jadi kasnya 1.000, terus akumulasi penyusutannya adalah 7.750, kemudian kerugian atas pelepasan dan peralatan. Peralatannya masih sama 10.000 ya. Jadi, nah ini juga yang saya bilang, kalau untuk menentukan kerugian atau keuntungan, pertama kita harus tahu dulu kasnya ya. Kasnya yang dapat di sini, akumulasi penyusutannya kita dapatkan di atas ini, peralatannya 10.000. Nah, di sini kan 1.000 dengan 7.750, 8.750 kan. Kemudian di sini 10.000. Nah, berada di sebelah mana yang kurang itu? Berada di sebelah debit. Karena di sebelah debit dia akan menjadi namanya kerugian. Ini juga selisih ya. 1.000 tambah 7.750, 8.750 dikurangkan dengan 10.000, hasilnya adalah 1.250. Selisihnya itu atau yang kurangnya itu berada di sebelah debit. Nah, kalau misalnya yang berikutnya, dia itu laku terjual seharga 2.800, padahal dia itu harganya adalah 2.250 ya. Nah, kalau seperti ini berarti kasnya adalah 2.800, kemudian akumulasi penyusutan 7.750, ini juga sama. Peralatannya adalah 10.000 ya. Tapi di sini ada keuntungan. Nah, ini juga sama, 2.800 tambahkan 7.750 itu hasilnya adalah 10.550 kan. Sementara di sini 10.000, berarti selisihnya berada di sebelah kredit. Ya, jadi ini 10.550, di sini 10.000. Nah, selisihnya berada di sebelah kredit, itu namanya adalah keuntungan. Yang ini adalah penggantian atau bisa dibilang tukar tambah ya.
Truk bekas harganya 42.000. Jadi dia itu dapat dari harga awalnya 64.000, terus akumulasi penyusutannya adalah 22.000. Nah, nilai pasar truk itu adalah 26.000 ditambah dengan 17.000. Karena truk dia itu ingin diganti dengan pickup yang baru. Harga pickup itu adalah 26.000 plus 17.000. Nah, karena dia itu ya truk tadi lakunya 26.000 plus ditambah 17.000 uang cash ya. Jadi lakunya 26.000 ditambah dengan uang cash 17.000. Jadi 43.000 itu adalah harga pickupnya. Nah, kemudian karena di sini ada kelebihan lebih besar ya, sehingga namanya adalah kerugian. Jadi kita harus tahu dulu nilai truk bekasnya berapa, terus nilai pickup barunya berapa, kemudian akumulasi penyusutannya berapa, kas yang kita keluarkan adalah berapa? 17.000. Barulah di situ nanti kita bisa tentukan rugi atau untung. Seperti ini, pickup barunya adalah 43.000, dapat dari 26.000 ya, ditambah dengan 17.000 yang cash tadi. Kemudian akumulasi penyusutannya adalah 22.000. Rugi atas pelepasan truk ini sebenarnya dicari terakhir ya. Jadi kita harus tahu dulu nilai truk bekasnya adalah 64.000. Kemudian kas yang keluar adalah 17.000 ya. Nah ini, jadi harga truk bekas yang 64.000 itu kita pakai 64 bukan 42 ya, karena dia harga awalnya 64. Kemudian yang kas yang kita keluarkan karena di sini ditambah bayar 17.000, makanya di sini kasnya keluar 17.000. Nah, selisih antara 64 plus 17 dengan 43 dengan 22.000. Kalau yang sebelah kredit itu adalah 81.000 ya. 64 tambah 17. Nah, kalau yang sebelah debit itu selisihnya adalah 65. Nah, 65 dengan 81 selisihnya adalah 16.000. Di sini 65, di sini adalah 81. Yang kurang ada di sebelah debit kan. Oleh karena itu di sebelah debit kurangnya itu namanya adalah kerugian atas pelepasan. Nah, selisih antara 65 dengan 81 itu adalah 16.000. Makanya di sini namanya rugi. Ingat di awal-awal saya sudah jelaskan bahwa ya kalau berada di sebelah debit kurangnya ya. Kurangnya itu berada di sebelah debit itu berarti dia rugi. Tapi kalau misalnya dia itu kurangnya berada di sebelah kredit itu namanya adalah untung. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini nilainya adalah 10.550, sementara di sini adalah 10.000. Nah, sehingga selisihnya 550 itu adalah keuntungan. Baik, semoga bisa dipahami apa yang sudah saya jelaskan mengenai aset tetap. Ya, semoga ini bisa menambah wawasan kita bersama mengenai penyusutan dan beberapa aset tetap yang ada dalam akuntansi.